Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu masih bisa bersama saya. Artinya Bapak Ibu masih terus belajar. Oke, kita lanjut dari video yang kemarin. Video sebelumnya kita sudah membuat soal latihan ya. Ada setiap bab atau setiap submateri itu setiap materi ada 5 soal latihan. Kemarin kita buat sedikit, kita review untuk yang pekerjaan kita sebelumnya. Jadi ini Bapak Ibu menu latihan soal komponen tata surya. Jadi per materi kita ada 4 materi ya. Jadi per materi ada 5 soal, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian materi yang kedua gerak planet juga ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini sampai 5. Dan berikutnya materi yang ketiga gerak bumi dan bulan juga ada 5 soal. Ini Bapak Ibu bisa nambah sendiri ya. Caranya seperti kemarin, misalnya ditambah menjadi 10 soal atau berapa soal, terserah Bapak Ibu sekalian, terserah Bapak Ibu semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ada gerak bumi dan bulan, ada 5 soal. Kemudian bab yang terakhir ada bab yang keempat, akibat gerak bumi dan bulan. Ini juga ada 5 soal. Nah begitu Bapak Ibu membuat soal latihannya. Sekarang kita membuat soal untuk uji pemahaman. Artinya kita uji pemahamannya sampai di mana untuk siswa, seperti penilaian harian gitu ya Bapak Ibu ya, tapi kita taruh di media kita. Jadi anak-anak bisa langsung menguji kemampuan pemahamannya. Jadi di slide yang ini bawahnya yang nomor 5 dari materi yang terakhir itu adalah slide untuk uji pemahaman atau soal evaluasi. Dan ini Bapak Ibu, sebelum kita mengedit atau memasukkan soal di sini, kita aktifkan dulu untuk makronya. Jadi Bapak Ibu ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mengaktifkan makro. Jadi kita menuju ini file ya, tombol file. Nah, ini tadi file, kemudian cari option. Nah, kalau 2013 ke atas kurang lebih tampilannya sama Office-nya ya. Klik option, kemudian muncul dialog box seperti ini. Ya, kemudian kita ke menu yang Trust Center. Trust Center ini kita klik, kemudian ada Trust Center Setting. Kita klik yang Trust Center Setting ini. Nah, kita menuju ke menu makro ini. Makro setting. Nah, pastikan settingan untuk makro ini ada. Yang dicentang adalah ini enable all macros, yang ini, kemudian ini juga dicentang. Pastikan kedua ini settingannya, pastikan di komputernya Bapak Ibu settingannya sudah sama seperti ini ya. Enable all macros sama trust access to the VBA project object model, ini juga dicentang. Setelah keduanya dicentang, kita klik tombol OK. Nah, akan muncul yang option yang ini. Kita menuju menu custom ribbon. Diklik custom ribbonnya, kemudian di sini main tab ya, pilih main tab. Kalau sudah main tab tidak usah dipilih, kita geser ke bawah, centang menu developer ya, dicentang ya menu developernya, dicentang. Pastikan menu developer ini dicentang. Setelah itu klik OK. Nah,
maka akan muncul di sini menu utama sini ada developer. Developer ini ada makrosnya. Kalau ini sudah muncul berarti setting kita sudah selesai. Baik Bapak Ibu, untuk uji pemahaman atau soal evaluasi ini kita buka di Visual Basic-nya yang ini. Di tab developer, klik tab developernya, kemudian klik Visual Basic-nya. Klik akan muncul Visual Basic seperti ini. Dan di sini ada VBA project untuk template. Nah, ini template ini. Pastikan di sini ada modul 1. Tidak ada modul 1. Kita klik 2 kali untuk membuka modul 1 ini. Ini modul 1. Modul 1. Kodenya ada ini. Nah, Bapak Ibu, berapa jumlah soal yang akan kita berikan untuk siswa, untuk pengguna maksud saya, maka kita tentukan nilainya. Jadi di PowerPoint yang ini, di template yang ini sudah saya sediakan ada 5 soal, contoh 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal. Maka di Visual Basic yang ini, di kode untuk nilai, maka nilai ini saya tambah 20 karena 100 dibagi 5. Misalnya kita memberi soal sejumlah 10, maka ini yang kita ganti. Nilainya adalah per soal 10 poin. Jadi seperti itu. Paham nggih Bapak Ibu? Kalau sudah dirubah ininya, kita close saja. Ini save juga bisa ya? Oh, nggak ada save. Ini. Jadi save. Nah, kemudian kita close. Jadi kalau sudah disimpan terus ditutup. Nah, berikutnya kita akan buat soal ini, dan di Microsoft Office Word ini sudah ada soal evaluasi. Nah, ini soal uji pemahaman atau evaluasi, ada 10 soal. Jadi kita hari ini akan praktek memasukkan kalau soal yang kita berikan itu sejumlah 10, berarti nilainya per soal adalah 10 poin sesuai yang kita setting di makrosnya tadi. Baik, karena di sini ada 5 soal yang disediakan cuma 5 slide, maka kita tambahkan 5 slide dengan cara duplikat saja ya. Ini duplikat slide 1, lagi duplikat slide 2, kan kita nambah 5 ya, 3, 4 dan 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal. Kalau sudah, kita sekarang memasukkan soalnya. Baik, kita mulai dengan nomor 1, urutan lapisan matahari. Nah, seperti ini. Tinggal copy paste ya Bapak Ibu. Copy, kemudian kita paste di nomor 1 ini, di slide nomor 55, slide yang 55 kita paste. Ups, maaf, seperti biasa pastenya adalah paste text only ya. Kita betulkan lagi. Berikutnya ini pilihannya. Pilihannya kita tinggal copy paste. Berikutnya ini. Dan berikutnya lagi, seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi kita copy memang satu-satu, copy paste seperti
Itu cara yang saya janjikan. Cara ini adalah copy paste. Nah, Bapak Ibu, yang jenjang SMP sampai D berarti yang kolom E ini kita hapus, yang pilihan E kita hapus. Nah, berikutnya adalah kita men-setting kunci jawaban. Nah, misalnya di sini nomor 1 kunci jawabannya adalah A. Jadi yang A ini tombolnya kita klik, pastikan yang kita klik adalah lingkarannya ya. Jadi bukan ini. Kalau ini teksnya Bapak Ibu. Jadi yang kita klik adalah lingkarannya ini. Kita klik sampai tanda panah 4 seperti ini. Ya, kemudian kita tap tombol insert masuk ke menu insert. Kemudian di sini ada lagi action. Nah, di action kita pilih run makro jawaban benar, gitu ya. Kebetulan ini jawabannya yang A, jawaban benar. Kita klik OK. Yang lainnya, yang B, ini kita klik lagi. Pastikan tidak menjadi teks seperti ini. Pastikan yang kita klik adalah lingkarannya. Kita beri action makro, ini yang salah. Kemudian ini juga makro, pilih yang salah. Ini dicentang juga boleh, tidak dicentang juga tidak apa-apa ya untuk highlight klik ini. Action lagi, makro, kita kasih kunci yang salah. Sudah selesai setting seperti ini Bapak Ibu. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Kita ke soal nomor 2. Kita copy dulu soalnya. Paste teks ya. Ini kita hapus, ini kita setting lagi. Nah, Bapak Ibu, ini bisa kita pindah ya. Kita blok dulu. Terus kita geser ke bawah. Ya. Kemudian optionnya kita masukkan Mercurius. Nah, ini Ctrl V. Kemudian berikutnya ya, kemudian ini sampai selesai Bapak Ibu. Ini kita hapus yang option E, kita hapus. Sama seperti tadi. Oh, ini kita rubah dulu soalnya nomor 2. Sama seperti tadi kita buat kunci jawabannya. Di sini kunci jawabannya adalah D. Tadi kunci jawabannya kayaknya A. Ini kan kita copy dari yang soal nomor 1. Kita masuk ke, saya ulangi ya. Kita seleksi dulu. Kita masuk ke menu insert, kemudian action. Nah, di sini ada run macros. Karena kuncinya adalah D, maka yang A ini makronya kita pilih salah. Itu Bapak Ibu ya. Yang B tadi salah, jadi yang langsung yang D sebagai kuncinya langsung kita rubah menjadi benar. Kita klik OK. Sudah. Berikutnya nomor 3. Nomor 3. Oke. 3. Saya percepat ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita seleksi dulu ini. Yuk.
Maaf, salah. Kita copy pilihannya yang ini. Berikutnya kita copy yang terakhir D, kita copy yang E, kita hapus untuk SMP, jenjang SMP sampai sampai D maksudnya. Kunci jawabannya adalah C. Jadi kita cek satu-satu, pastikan ngeceknya satu-satu nih. Ini kan yang kuncinya C, berarti yang A itu salah, yang B itu salah. Kuncinya yang C, maka yang C yang kita rubah jadi benar. Ini kuncinya adalah C. Ups, yang D adalah salah. Oke. Berikutnya kita lanjut ke nomor 4. Bapak Ibu ini lupa, belum kita rubah ya. Nomor 3. Nomor 2-nya tadi sudah. 3, 4. Ini nomor 4. Ini nomor 4 soalnya kita copy dulu. Kita copy, kemudian paste. Ya, saya benarkan, bikin lagi. Dan ini kita geser. Ups, agak panjang ini teksnya. Geser ke bawah. Ya, pilihannya rotasi, kemudian skala revolusi, Ctrl A, Ctrl C. Ya, skala rotasi, Ctrl C, kemudian ini Ctrl A, Ctrl C, dan revolusi Ctrl C. Ini, klik ini Ctrl A, Ctrl V. Yang E kita hapus. Ya, kita cek lagi, kunci jawabannya untuk nomor 4 adalah C. Yang A di tombol insert, kemudian action, run makro, kita pilih salah. Kemudian yang B kita cek lagi, salah. Yang C kita cek. Nah, ini kita rubah menjadi jawabannya benar. Yang D kita pastikan ya Bapak Ibu kalau sudah dijalankan makronya di setiap option. Berikutnya yang nomor 5. Ini nomor 5. Berarti ini sudah nomor 5. Ini kita ganti dulu nomornya. Slide nomor 59 ya Bapak Ibu. Kita paste teksnya. Ya, kita betulkan. Kita tarik. Berikutnya kita seleksi dulu ini pilihannya, kita turunkan. Ya, seperti ini. Berikutnya ini hukum Kepler. Ya, ini hukum Kepler 2. Tadi ini hukum Kepler 1. Yang keempat hukum gravitasi. Ya, yang kelima kita hapus. Ya, kunci jawaban untuk nomor 5 adalah A. Berarti kita cek satu persatu. Kunci jawaban benar, A benar. Berarti ini yang ini sudah benar ya. Tapi harus kita pastikan Bapak Ibu ya. Takutnya nanti waktu dijalankan ada yang keliru. Jadi kita cek satu-satu, pastikan bahwa sudah benar sesuai dengan kuncinya. Oke, berikutnya di slide nomor 60 ini. Slide di bawahnya, di punya saya nomor 60, tak punya Bapak Ibu nanti nomor berapa. Ini untuk nomor 6. Oke, nomor 6. Nomor 6 di sini kuncinya adalah C. Nomor 6 kita paste dulu.
Oke. Oke, tinggal satu lagi. Oke, yang E kita hapus. Nah, apa tadi kuncinya? Kuncinya C. Kita cek di insert, kemudian ini kita rubah jadi salah. Yang B ini salah. Ya, sudah betul. Yang C ini harusnya benar. Ya, kita rubah dulu jadi benar. Yang D salah. Oke, sudah betul. Karena kuncinya adalah C. Berikutnya kita edit nomor 7. Kita rubah ini nomor 7. Nah, seperti di sini Bapak Ibu, nomor 7. Kita copy. Lakukan seperti ini sampai soal yang kita inginkan selesai semua. Kita copy. Ini Bapak Ibu. Kemudian ini tahun nasional. Ya. Kemudian ini tahun kabisat. Kemudian ini tahun Hijriah. Kemudian ini tahun Masehi. Yang E kita hapus untuk karena jenjang SMP, SMA, SMK tidak ya. Kunci jawabannya adalah D. Boleh kita cek dari D dulu. Insert, action, D kita rubah jadi benar. Yang lainnya adalah salah kuncinya ya. C salah, kemudian B, nah ini B benar, kita rubah jadi B yang salah ya. Kemudian A juga salah. Oke, sudah selesai. Berikutnya yang nomor 8 di slide yang bawahnya ini kita rubah dulu. Nomor 8 kita lihat waktu. Nah, ini kita klik home, pastenya text only ya, seperti ini bisa ya, bisa ini yang kita naikkan ya. Kemudian optionnya kalasideris ini, kemudian ini kalasinoris, kemudian ini kita hapus. Kunci untuk nomor 8 adalah A. Kita cek A, insert, action. Kuncinya A, berarti A kita bikin benar pilihannya. Yang B actionnya salah, yang C juga harusnya salah. Nah, ini kita rubah salah. Yang D juga salah. Oke, sudah betul. Berikutnya nomor 9. Kita rubah nomor 9. Gerhana matahari total ya. Kita ke home, paste teks. Oke, kita hapus. Kemudian kita masukkan optionnya seperti biasa.
Yang E kita hapus. Oke. Kunci jawabannya nomor 9A. Kita cek, insert, klik tombolnya. Kuncinya A, berarti A kita jadikan benar. Kemudian B kita cek lagi, salah. C kita cek harus salah. Yang dan yang D, nah ini kita rubah jadi salah. Oke, yang terakhir nomor 10. Nah, kita tadi ingin 10 soal. Kita rubah dulu ini. Nomor 10. Titiknya ada di situ, kita perpanjang sedikit. Nah, pasang surut air laut. Ini Ctrl A ke home, paste. Iya, ini kita hapus. Kemudian kita masukkan optionnya bulan, matahari, planet, matahari dan bulan. Oke, kita hapus. Kuncinya adalah D. Kunci jawabannya adalah D. Kita mulai dari A, klik A, insert, kemudian action, salah, betul. Yang B, salah juga, betul. Yang C, nah C belum disetting kan Bapak Ibu ya. Pastikan run makro ini cek yang salah. Oke, karena kuncinya tadi adalah D, jadi D yang kita cek jawabannya benar. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tidak bisa ya. Oke. Sudah 10 soal yang sudah kita masukkan. Berikutnya kita ke ini, tombol mulai yang ada di sini. Pastikan di sini actionnya adalah mulai. Oke. Kita ke atas, slide yang atas, slide pertama untuk uji pemahaman atau evaluasi. Klik tombol mulai ini, kemudian cek actionnya. Pastikan run makro adalah pilihan mulai. Kemudian yang paling bawah sendiri, yang paling bawah ini cek nilai, pastikan action skor, run makronya skor. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah kita masukkan soalnya, pilihannya juga sudah kita masukkan kunci jawabannya. Sekarang kita cek untuk ini. Nah, gimana ngeceknya ini, tombolnya tidak kelihatan. Nah, Ibu. Kita ke slide yang awal evaluasi, ada tombol mulainya. Kemudian kita preview. Nah, di sini biar dulu mouse-nya sampai keluar kursornya. Nah, baru kita akan mulai nomor 1. Ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Oke, muncul jawaban seperti ini. Yakin dengan jawaban Anda? Kita tekan yes, baru dia akan menuju soal yang kedua. Misalnya ini juga planetnya memiliki keadaan hampir mirip dengan bumi, kita jawab Mars. Asteroid, ini misalnya kita jawab ngawur ya Bapak Ibu ya. Untuk mempercepat, 6, nomor 6 sekarang, nomor 7, 8 mungkin, ini 9, kemudian 10. Yes. Selamat, kamu sudah mengerjakan seluruh pertanyaan di uji pemahaman materi ini. Silakan klik tombol di bawah ini untuk melihat nilai yang kamu peroleh. Kita coba klik nilai. Muncul nilai Anda adalah 70 ya. Seperti ini adalah aplikasi dari soal atau uji pemahaman yang sudah kita
kerjakan. Kita close dulu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada yang terlewatkan dari video ini, tinggal di back aja, play ya. Mungkin lupa yang ini kayak gimana tadi, tinggal di rewind aja. Berikutnya, nah ini kolom narsis Bapak Ibu. Profil pengembang, jangan lupa ini diganti fotonya, kemudian diisi ininya, mungkin ditambahin lebih banyak juga enggak apa-apa. Ganti emailnya, Instagramnya, mungkin ditambah apalagi info di sini, silahkan Bapak Ibu rubah sendiri. Di akhir nanti, sekarang juga bisa sih sebenarnya. Nah, berarti video kita untuk membuat soal evaluasi atau uji pemahaman sudah selesai. Berikutnya nanti akan kita buat link untuk menu yang materi. Nah Bapak Ibu, kita coba dulu dari awal. Nah, sedikit review ya Bapak Ibu ya. Media pembelajaran ini secara default sudah saya beri link di beberapa tombol yang tidak perlu Bapak Ibu rubah, kecuali hanya di link ini dan ini yang belum ada link tombolnya. Selebihnya insya Allah sudah saya berikan. Nah Bapak Ibu, ini aset gambar yang ada. Ini bisa Bapak Ibu ganti sesuai dengan materi yang dibuat. Misalnya tidak dengan materi tata surya, misalnya dengan materi apa saja judulnya. Terus icon ini diganti yang berhubungan dengan materinya Bapak Ibu juga boleh. Kita cari di Google seperti yang di video materi yang sesi pertama bersama Pak Eko, bagaimana cara membuat GIF atau cara membuat gambar transparan, kemudian cari gambar yang royalty free atau bebas digunakan oleh kita secara individu. Terus ini juga bisa dihapus, diganti dengan sesuai dengan materi yang akan dibuat untuk media pembelajaran Bapak Ibu. Berikutnya untuk icon ini kan kemarin saya tambahkan. Komponen tata surya saya tambahkan, di sini ada gambar planet, bintang, meteor dan sebagainya. Ini karena komponen tata surya. Kemudian gerak planet saya kasih planet ada ring. Jadi untuk icon ini menyesuaikan dengan menu yang Bapak Ibu inginkan. Menu ini bisa dikurangi, ditata ulang, sama seperti mengurangi atau menambahkan tombol yang tadi. Jadi misalnya menu materinya tidak ada 4 nih, ada 2. Jadi yang satu ada 3 misalnya, satu hilang. Materi yang keempat, materi 4. Jadi untuk slide materi yang keempat ini bisa dihapus juga, bisa tidak digunakan. Bisa kita hapus dari slide ini. Ingat, saya lupa mengingatkan bahwa di awal itu harusnya kita save as dulu ya, save as dulu dengan nama yang berbeda supaya template yang aslinya tidak tertindih, nanti tidak hilang template mentahnya ya. Harusnya tadi waktu di video pertama harusnya saya ingatkan bahwa kita simpan dulu templatenya dengan nama yang berbeda. Itu yang saya lupakan tadi. Baik Bapak Ibu, demikian video yang keberapa ini, lupa saya. Video untuk membuat soal evaluasi atau uji pemahaman pada media pembelajaran interaktif dengan menggunakan the media yang kita praktekkan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, yaitu memberi link pada tombol dalam media pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.